Kali ini saya dengan peneliti sosial masyarakat. Di sini ingin membahas tentang ruang lingkup COVID. Tapi kita bukan ahli di bidang kesehatan, kita hanya pengamat atau peneliti di bidang sosial masyarakat, dari data survei, dari perilaku masyarakat, dari pemberitaan dan sebagainya. Pak Cecep Sopandi, apa kabar Pak Cecep? Alhamdulillah baik, Kang Asep. Menarik sekali Pak Cecep tentang ruang lingkup COVID ini. Jadi kemana-mana dari aspek sosial masyarakat, ada dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi, kemudian isu-isu tentang protokol kesehatan, kepatuhan masyarakat, sampai dengan program vaksinasi pemerintah. Ini menarik sekali untuk didiskusikan bersama saya Asep Saifuddin, saya juga peneliti. Apa sih sebenarnya mengenai COVID ini yang sering kali dikeluhkan oleh masyarakat? Kita sudah berjalan hampir 1 tahun lebih ya. Hampir 2 tahun malah. Hampir 2 tahun malah. Dan ini saya rasa menjadi sebuah kondisi baru yang memang kita rasakan gitu. Mau nggak mau kita harus merasakan kondisi bahwa COVID ini telah merubah semuanya, merubah tatanan sosial, budaya, bahkan keagamaan pun berubah. Bagaimana misalkan hal-hal yang biasa kita lakukan, nah hari ini menjadi hal yang tidak biasa, dan kita didorong untuk melakukan hal baru, atau bahasanya normal baru lah sebagainya. New normal. Nah, problem COVID sekarang ini juga menjadi sebuah permasalahan baru karena kita baru mengalami nih kondisi COVID kan. Sehingga penanganan pun harus baru. Harus baru, tidak kemudian penanganan yang biasa-biasa saja. Apa sih yang sering dikeluhkan oleh masyarakat sejauh ini yang Pak Cecep sering lihat di pemberitaan maupun dari survei ke survei? Yang paling dikeluhkan sebenarnya karena ini COVID telah menutup ruang bagi masyarakat dari mulai pembatasan dan sebagainya. Tentu yang dipermasalahkan adalah soal kebutuhan apa namanya, sandang, pangan dan sebagainya. Kalau dilihat dari 2 hal nih, masyarakat tuh lebih peduli kesehatannya atau ekonominya menurut Pak Cecep kira-kira di masyarakat? Secara sadar saya melihat kesehatan itu masyarakat peduli. Karena bagaimanapun juga orang nggak mau sakit kan, orang nggak mau sakit, orang nggak mau. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak percaya dengan COVID? Ya karena ini berangkat dari kebutuhan Pak Sep. Sebenarnya masyarakat sadar bahwa COVID itu bahaya dan sebagainya. Cuman kan karena kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga mereka mengabaikan itu. Nah ini menarik nih, akhirnya berkaitan dengan kepatuhan masyarakat. Betul. Kenapa menurut Pak Cecep? Apa sih faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat itu tidak patuh terhadap protokol kesehatan? Ya saya rasa begini Pak Asep. Jadi pertama kan yang harus penting adalah sosialisasi yang masif di masyarakat. Ya kan, karena bagaimanapun program 3M ini menjadi penting. Artinya mau disampaikan kurangnya sosialisasi yang masif terutama, dan juga menyentuh langsung ke kelompok-kelompok kecil di masyarakat. Begitu. Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya masyarakat sadar ya kan terhadap hal itu. Cuman kan mungkin karena persoalan kebutuhan masyarakat sehingga itu menjadi abai begitu. Dan juga soal kebiasaan aja sebenarnya, pembiasaan itu. Berarti PR bagi pemerintah pusat maupun daerah itu meningkatkan kesadaran masyarakat. Betul, kesadaran masyarakat. Dan saya rasa begini Pak Asep. Jadi ada banyak sekali variabel yang kemudian kita bisa kaji kenapa masyarakat itu ada yang abai terhadap protokol kesehatan dan sebagainya. Karena saya melihat begini, karena di masyarakat ini kan cenderung mencari informasi ya kan tentang COVID, tentang masalah pandemi itu di media, di internet. Nah, karena kekurangan literasi sehingga masyarakat ini kurang begitu paham gitu mana informasi yang benar, mana yang salah.
dan di media itu kadang-kadang begitu. Jadi, kekurang jelasan masyarakat terhadap masalah COVID ini sehingga masyarakat ini menjadi abai. Apa ada pengaruh juga isu-isu konspirasi atau yang disebarkan secara hoak ya apa segala macam yang pengaruh media lah intinya, tapi isinya tentang hoak dan konspirasi tentang COVID itu sendiri. Nah betul, jadi di situ. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu memang yang memang adanya percaya adanya konspirasi dan sebagainya. Nah sehingga masyarakat karena kekurangan literasi dia menerima mentah-mentah gitu, menerima begitu saja tanpa dia melakukan verifikasi dan sebagainya. Bagi masyarakat yang terdidik, mungkin yang punya pemahaman yang bagus, mungkin dia akan teliti, selektif menerima informasi. Tapi kan kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada masyarakat yang memang percaya begitu saja. Sehingga dia kemudian percaya dengan teori konspirasi tersebut. Contoh saja kalau dibenturkan dengan agama, ini agak runyam, agak rumit saya melihatnya. Ketika pembatasan muncul protes dari para alim ulama termasuk para jamaah, dibenturkan antara syariat Islam di dalam tata cara beribadah dengan aturan jaga jarak di prokes 3M. Pak Cecep melihatnya seperti apa? Nah itu saya rasa, jadi ini perlu pemahaman yang bagus, yang baik bagi masyarakat, bahwa sesungguhnya ini kan kita sedang mengalami problem yang sangat serius, masalah kesehatan dan sebagainya. Nah dalam menerima informasi itu harus jelas sumbernya, sehingga umat ini teredukasi dengan benar. Nah siapa yang menjadi rujukan sekarang adalah Majelis Ulama Indonesia. Begitu, karena begini, MUI kan sudah mengeluarkan fatwa dan sebagainya bahwa ini keadaan darurat, ini keadaan yang sangat penting gitu, sehingga dalam ajaran Islam pun sama, bahwa kita harus dan punya kewajiban untuk menghindari wabah dari penyakit itu. Nah, dan itu sudah dipatwakan oleh ulama, oleh MUI, dan di dalam MUI pun itu banyak ahli, banyak sekali akademisi dan sebagainya. Dan umat harus paham itu, jangan sampai karena ketidakpahaman kita sehingga muncul permasalahan. Saya kira ada perbedaan ya antara demografi kelas beberapa menengah dan mayoritas atas dan beberapa menengah mayoritas bawah, di mana perilakunya ketika ada hubungan COVID ini kan jika dicabangkan ada kebutuhan kesehatan, ada kebutuhan ekonomi ya. Ketika pemerintah menjalankan gagasan pemerintah tentang pembatasan terbentur oleh kebutuhan ekonomi. Betul. Lebih dominan kesehatan dulu kemudian ekonomi, atau ekonomi dulu baru kesehatan nomor sekian? Kalau ini kan sebetulnya awalnya bermula dari permasalahan kesehatan. Kemudian berkembang menjadi permasalahan ekonomi. Kalau dari sisi kacamata akademi sebenarnya kan lebih diutamakan kesehatan. Tapi kita kan melihat bagaimana kondisi masyarakat yang ada kan, bagaimana kondisi ekonomi kita sedang lesu dan sebagainya. Karena kemudian kebutuhan yang sangat mendesak, ya kan, dan ini sudah berlangsung lama, sehingga masyarakat ini menjadi lelah gitu Pak Sep. Sehingga masyarakat ini tidak lagi berpikir tentang kesehatan, tapi dia bagaimana berpikir untuk menghidupi keluarganya, gitu. Nah, makanya dari itu saya rasa kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar adalah bagaimana terpenuhi kebutuhan itu. Tapi Pak Sep, yang paling membahayakan saya rasa saat ini adalah soal kesehatan mental, Pak Sep. Kesehatan mental maksudnya gimana? Karena kan begini, COVID ini kan telah merubah kebiasaan baru. Ya kan? Awalnya kan kita selalu dalam kondisi normal, bertemu dengan orang bebas, bisa liburan kemana aja bebas, bisa melakukan sesuatu dengan bebas. Tapi karena adanya COVID, sehingga kita ada pembatasan, pola kebiasaan baru. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya pembatasan, otomatis kita teralienasi, terasing dari dunia kita yang sebenarnya. Dan kalau ini berlangsung lama, dikhawatirkan itu akan menimbulkan stres, depresi dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga ini akan berdampak terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Ya kan? Menurunnya imun dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah timbulnya kebiasaan baru, yaitu ketergantungan terhadap internet. Saya kan begini, sekarang
Karena kondisi serba dibatasi, kita nggak bisa keluar rumah dan sebagainya, otomatis kehidupan kita mulai bergeser ke online. Bergeser ke online ini saya kaitkan dengan pendidikan. Betul. Pendidikan anak SD, termasuk TK ya, TK, PAUD, SD, SMP, SMA, termasuk kuliah gitu. Nah, sistem pendidikan dengan daring ini seberapa efektif sih Pak Cecep melihatnya? Saya rasa dalam dunia pendidikan itu tidak hanya sebatas transfer knowledge ya. Ya. Bukan hanya sebatas dia menyampaikan materi dan diterima oleh siswa, oleh pelajar dan sebagainya. Tapi ada semacam sentuhan yang apa namanya sentuhan atau interaksi yang tidak bisa didapatkan dengan online. Ya. Sehingga ini dikhawatirkan akan menimbulkan merusak karakter siswa dan sebagainya begitu. Karena dia tidak bisa berinteraksi langsung dengan guru. Dia hanya melalui online dan sebagainya. Sehingga kurang adanya sentuhan yang secara fisik lah ya. Ini kan pola baru kegiatan belajar mengajar secara daring jarak jauh, sehingga efektivitas guru di dalam mendampingi secara langsung, secara fisik terhadap murid atau terhadap siswa atau mahasiswa itu kurang maksimal ya, karena kebutuhan di dalam kegiatan belajar mengajar pun juga tidak cukup hanya memberikan materi, tetapi pendampingannya itu ya. Dan dikhawatirkan begini Pak Asep. Jadi karena interaksi yang banyak siswa dengan online, sehingga dikhawatirkan itu akan menimbulkan sikap asosial dalam artian dia tidak mampu berinteraksi dengan yang lain gitu, karena kan hanya dia dengan kamera. Dan dia tidak bisa, dan dia kehilangan ruang bermain, interaksi dengan teman dan sebagainya begitu. Sehingga dikhawatirkan juga itu merusak stimulus siswa atau pelajar. Karena kan berbeda ketika kita dalam dunia sekolah tatap muka itu kan ada banyak interaksi, bukan hanya monolog gitu dari siswa ke guru atau ke teman, tapi dia dari siswa ke kamera gitu. Begitu. Artinya kan ini merubah kebiasaan. Juga ada dampak sisi negatifnya. Kalau saya melihat dari keluhan-keluhan wali murid, orang tua terutama, mereka mempunyai tugas baru ya, orang tua itu di dalam mendidik anak. Artinya juga di sisi lain juga soal biaya pendidikan. Artinya bayar full, tetapi yang mendidik lebih dominan orang tuanya. Jadi ada kisah lucu ya kan. Jadi ngajar online ya kan, yang diajar yang mendampingi orang tua ya kan. Masa bayar harus full? Gimana tuh kira-kira? Jadi dikirim via WA aja katanya duitnya. Ya artinya begini sebenarnya. Jadi kita ambil positifnya saja sebenarnya. Bagaimana orang tua juga harus punya peran yang porsinya lebih besar sekarang. Jadi artinya dia juga harus punya waktu yang lebih besar untuk memperhatikan anak-anaknya. Yang minimal dalam kondisi yang darurat sekarang lah. Gitu. Kita sedikit beralih ke pemerintah. Menurut Pak Cecep, bagaimana efektivitas kerja pemerintah pusat, yaitu dalam tanda kutip presiden, wakil presiden, dan para menteri ya secara umum, di dalam menerapkan prokes bagi masyarakat dalam rangka pencegahan COVID-19? Saya melihat memang pemerintah ini sudah melakukan upaya yang sangat serius, ya kan? Dia sudah melakukan kebijakan yang memang dalam upaya untuk menekan laju COVID-19. Gitu. Nah, saya rasa begini. Jadi ketika ada peraturan dan sebagainya, itu pun harus jelas tindakannya. Kadang-kadang begini, ada peraturan ya sudah dibuat, tapi secara implementasi itu tidak berjalan di lapangan. Contoh ya, ketika misalkan ada PPKM yang itu membatasi gerak masyarakat. Harusnya kan aparat-aparat yang menjadi petugas itu harus tegas. Begitu.
Nah, tapi ketegasan itu juga harus berbanding lurus dengan hak yang didapatkan oleh masyarakat. Masyarakat itu sebenarnya mau kok tinggal di rumah, ya kan? Ya. Asalkan mereka terpenuhi kebutuhan makannya itu. Tapi kan itu dikaitkan juga dengan kemampuan pemerintah dong. Apakah lebih efektif bantuan langsung tunai ataukah membuat program ekonomi berbasis lowongan pekerjaan? Bagaimana menggerakkan badan usaha milik desa di tiap desa 84.000 desa di Indonesia untuk membuka lapangan pekerjaan di tiap desa, masyarakat desa seluas-luasnya sehingga mereka tidak terlalu terdampak oleh COVID-19. Ya, saya rasa bisa keduanya. Bisa keduanya. Jadi yang pertama begini, kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat hari ini adalah bantuan tunai. Bantuan tunai. Kenapa? Karena untuk pemenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi artinya apa? Yang paling mendesak yang ada di depan mata adalah bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat. Otomatis pemerintah itu mengeluarkan bantuan langsung tunai atau bansos tunai itu tepat posisinya. Karena untuk meningkatkan Tapi kenyataan menunjukkan bansos itu juga banyak permainan di bawah, gimana tuh? Yaitu masalah implementasi dan juga masalah distribusi yang tepat sasaran. Bagaimana sih mengimplementasikan supaya pengawasan terhadap bansos ke masyarakat itu tepat sasaran, artinya benar-benar terdistribusi dengan sesuai jumlahnya dan sesuai dengan kategori penerimanya. Data itu harus benar, siapa penerima, di mana dan berapa. Ya. Itu harus satu data gitu. Antara data pemerintah daerah dengan pemerintah pusat itu sama datanya. Ya. Nah, persoalannya adalah kadang di sini itu ada inkonsisten antara data yang ada di daerah sama data yang ada di pusat. Jadi dari data aja mungkin ada keseluruhan dan sebagainya. Jadi harusnya data ini disatukan aja. Satu pintu ya. Satu pintu data itu sehingga apa? Sehingga bantuan apapun nanti langsung ke masyarakat tepat sasaran begitu. Kita bicara soal percepatan vaksinasi Pak Jaja. Kita kan Indonesia sedang menggagas bagaimana herd immunity masyarakat di Indonesia yang notabene secara BPS 2020 itu 271 juta. Kalau perkembangan sekarang diproyeksikan 276 juta penduduk di 34 provinsi. Bagaimana cara mempercepat vaksinasi terlepas dari stok ya? Betul. Stok itu katakanlah itu tinggal tugas pemerintah menyediakan stok sebanyak-banyaknya. Lalu mendistribusikan ke masyarakat supaya efektif, supaya merata dan mengejar setidaknya minimal 85% herd immunity itu gimana? Vaksinasi ini kan sebagai upaya untuk menciptakan herd immunity. Iya. Ya kan bagaimana upaya meningkatkan antibodi masyarakat lah. Yes. Maka saya rasa itu harus terpenuhi. Iya. Begitu. Bagaimana caranya? Saya rasa pemerintah harus menggencarkan semaksimal mungkin begitu. Sosialisasi. Dengan sosialisasi dan juga menggandeng kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Indonesia. Kelompok masyarakat seperti apa? Ya seperti ada kelompok keagamaan, ada kelompok sosial, alumni, kampus, ya kan, perusahaan, juga organisasi, gitu. Jadi organisasi ada organisasi sosial, ada organisasi profesi, ya saya rasa. Ya. Jadi digandeng itu untuk melakukan vaksinasi massal begitu. Sehingga apa? Karena kan begini, kalau kita kasih ke kelompok, ya kan mau nggak mau anggotanya itu pasti ikut. Iya. Begitu. Jadi utama perusahaan. Artinya bagaimana perusahaan ini juga punya andil untuk mewajibkan karyawannya ikut vaksinasi. Bagaimana jika program pembatasan seperti PPKM darurat kemarin itu digabungkan dengan kewajiban melakukan vaksinasi di tempat? Benar juga Pak Saib itu. Jadi artinya penanganannya lebih cepat. Artinya apa? Artinya ketika misalkan dia belum vaksin, ya kan itu akan lebih mempermudah dan mempercepat proses vaksinasi. Karena begini, karena orang itu vaksin itu mungkin karena dia keterbatasan waktu, ataupun karena ketidaktahuan masyarakat terhadap vaksin dan sebagainya. Tapi ketika mewajibkan masyarakat vaksin, itu kan bisa dibarengi dengan usulan tadi gitu. Tapi juga vaksin tidak terlepas dari kemauan masyarakatnya untuk vaksin. Ada beberapa kelompok masyarakat, beberapa pihak masyarakat yang memang tidak mau vaksin. Dia percaya COVID, tapi dia tidak mau vaksin banyak.
Betul. Apalagi mereka yang tidak percaya COVID. Betul. Dia tidak mau vaksin gitu. Nah, artinya begini, kita harus tahu opinion leader, Opinion leader, key opinion lah. key opinion leader. Jadi artinya di masyarakat itu kan pasti ada sebuah kelompok atau tokoh yang dia percaya dan dia diikuti sarannya. Iya. Artinya apa? Seperti kelompok pengajian. Di tiap-tiap desa saya rasa ada kelompok pengajian. Iya. Nah, bagaimana kemudian ustadz ataupun kiai yang dipercaya masyarakat itu mampu menyerukan atau mengedukasi masyarakat untuk wajib vaksin begitu. Wajib vaksin. Karena selama ini mungkin masih belum maksimal dalam proses mengidentifikasi opinion leader yang ada di masyarakat. Nah, saya rasa opinion leader juga itu juga ditentukan oleh leadernya itu sendiri terhadap kepatuhan. Karena ada leader-leader tertentu, apakah itu RT, apakah itu RW, apa ADUS, apakah itu kepala desa atau tokoh masyarakat ulama gitu, yang terang-terangan tidak mau vaksin karena dia termakan oleh isu-isu hoak. Ya, kalau itu berangkat dari masyarakat, diedukasi. Tapi kalau itu berangkat dari aparat, ya sanksi. Diperkuat sanksinya. Opini yang berkembang di masyarakat ini yang mempercayai bahwa ini sih akal-akalan para pebisnis vaksin aja gitu. Ya, sekarang begini aja sebenarnya. Kalau misalkan masyarakat nggak percaya COVID ataupun itu sebagai bisnis dari vaksin dan sebagainya, kita harus sadarkan buat masyarakat bahwa COVID ini benar-benar ada. Minimal itu dulu, ya kan? Artinya apa? Dengan kita percaya bahwa COVID itu ada dan menular dan berbahaya, minimal kita punya kewaspadaan. Ya. Kewaspadaan terhadap kesehatan kita sendiri begitu. Ya. Sehingga apa? Sehingga teori-teori konspirasi dan sebagainya itu masyarakat bisa selektif. Yes. Jangan begini, di Indonesia ini ya kan itu selalu dibikin heboh, dibikin rame. Apakah ada unsur politik di situ, Pak Tajam? Nah, saya rasa begitu. Jadi kita ketahuilah bersama bahwa ternyata memang orang-orang yang selalu bersuara ya kan ataupun menentang kebijakan pemerintah dan sebagainya itu kan berangkat dari kaum-kaum oposisi, kaum-kaum oposan. Apakah ada hubungannya kepatuhan prokes dengan mau tidak maunya vaksin, ada hubungannya dengan polarisasi politik di masyarakat? Ya, saya rasa mungkin gak bisa bicara ada atau tidak ya kan, tapi kemudian opini yang ada di media itu terlihat gitu. Terlihat bahwa ternyata orang-orang yang selama ini kritis terhadap pemerintah sebagainya ternyata punya problem di pemilu sebelumnya. Saya pengen pertegas aja, ada nggak? Saya tidak menyebut orang ataupun kelompok dan sebagainya. Secara umum aja. Tapi secara umum memang ada, kalau dibilang hubungan dan sebagainya itu kita bisa melihat fakta yang ada di lapangan. Ya, sekarang silakan searching aja di Twitter dan sebagainya. Identifikasi siapa-siapa orang yang selalu menolak kebijakan pemerintah, yang katanya isu mau demo-demo Jokowi Endgame dan sebagainya, mempengaruhi contoh upaya pemerintah dalam menangani COVID. Ya, cari aja siapa orang-orangnya. Begitu. Dan kita akan tahu di situ, ya kan? Apakah mereka sudah move on dari pemilu sebelumnya atau tidak? Begitu. Karena begini, harusnya dipahami bahwa ini ada problem kesehatan yang memang harus ditangani bersama. Superman is dead. Yang ada adalah super team. Bagaimana efektivitas pelayanan kesehatan, terutama fasilitas kesehatan, rumah sakit rujukan, terutama di dalam menangani pasien-pasien COVID, Pak Cecep, yang Pak Cecep lihat dari pemberitaan, dari keterangan beberapa pihak, atau bahkan pasien langsung. Memang fasilitas kesehatan itu menjadi sebuah penting karena kita lihat sendiri dulu waktu di Bekasi, ya kan, bagaimana membludak, ya kan, sehingga bahkan di atas mobil bak dan sebagainya, bahkan di luar di parkiran orang pakai infus atau pakai oksigen tapi dipanas terik matahari. Betul. Jadi itu menjadi sebuah problem. Tapi yang paling penting saya rasa hari ini adalah kebutuhan obat, Pak saya. Kebutuhan obat. Ya, kebutuhan obat bagi masyarakat.
terutama yang melakukan isolasi mandiri. Karena tidak sedikit berita yang saya baca itu banyak yang meninggal. Obatnya seperti apa? Karena COVID ini kan belum ada obatnya, multivitamin. Multivitamin, terapi, obat terapi COVID. Oksigen gimana? Begitu. Oksigen Sama. yang di berita-berita dianggap langka. Ya sama oksigen juga. Jadi artinya pemerintah juga harus memikirkan itu. Jadi bagaimana kebutuhan obat, fasilitas kesehatan, dan juga memenuhi kebutuhan oksigen. Dan saya rasa ditambah lagi tempat perawatan kali Pak Cecep ya. Betul. Di mana seperti di Jakarta hotel-hotel diberdayakan atau rumah susun diberdayakan jadi rumah sakit. Makanya saya rasa apapun fasilitas yang mampu dimanfaatkan itu dimanfaatkan. Ya. Kayak fasilitas sekolah kan sekarang sudah tidak ada tatap muka. Ya. Kan? Mungkin sekolah ya atau universitas ya. Bisa universitas. Bisa dijadikan asrama atau universitas bisa dijadikan sebagai tambahan tempat perawatan. Isolasi. Yang penting memastikan bahwa masyarakat ini terlayani dan terkontrol kesehatannya, tidak dibiarkan begitu saja. Dari tenaga kesehatannya sendiri gimana? Kan terbatas juga. Makanya saya rasa juga yang calon-calon dokter itu yang lagi proses UAS. Ya itu saya rasa bisa diterjunkan untuk membantu masyarakat. Dalam keadaan krisis, saya rasa hal-hal yang sifatnya administratif itu harus dilewati sebenarnya. Bisa, katakan ini keadaan kritis dan sebagainya, itu bisa diterjunkan calon-calon dokter itu untuk membantu masyarakat, didistribusikan di wilayah-wilayah yang memang kekurangan tenaga medis, terutama di pedesaan. Begitu. Terima kasih, sangat menarik diskusi kita malam ini. Karena waktunya sangat terbatas, Pak Cecep, nanti lain waktu kita diskusi lagi. Intinya saya ingin rangkum secara sederhananya bahwa di dalam menghadapi COVID ini ada dua hal sebenarnya. Ada pencegahan, ada penanganan. Nah, di dalam pencegahan ini ya tentu kita berharap lebih baik mencegah daripada mengobati ya Pak Cecep. Betul. Tentu dengan mematuhi protokol kesehatan yang digaungkan oleh pemerintah. Dan juga ada penerapan pembatasan seperti PPKM darurat ini. Ini bukan semata-mata politik, ini bukan semata-mata keinginan pemerintah, ini kembali kepada data gitu ya. Data COVID masih merajalela dan masih mengkhawatirkan, rawan bagi masyarakat, dan intinya bahwa dengan adanya pemberlakuan PPKM ini juga untuk kemaslahatan masyarakat juga. Betul. Demikian diskusi saya bersama peneliti atau pengamat sosial masyarakat Bapak Cecep Sopandi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi siapapun yang menonton. Dan terakhir, jangan lupa like, subscribe video ini supaya saya semangat untuk membuat video-video berikutnya. Selamat malam dan thank you.